Belakangan saya sering mendengar orang mengatakan tentang stres. Mereka mengeluh tentang stres, dan stres. Ya, ada yang stres karena kehilangan pekerjaannya, di PHK, ada yang stres karena kehilangan bisnisnya, ada yang stres karena kehilangan duitnya, ada yang stres karena omset penjualan tidak tercapai, dan ribuan alasan stres lainnya. Stres yang berlebihan itu bisa menurunkan imunitas tubuh dan bisa membawa beberapa penyakit terhadap diri kita. Stres adalah sesuatu yang negatif. Stres mengandung arti kata yang negatif, mempunyai makna yang negatif, mempunyai aura yang negatif. Dan ingat, stres hanya diucapkan oleh orang-orang yang negatif. Nah, hari ini saya akan berbagi beberapa tips tentang manajemen stres atau cara mengelola stres. Yang pertama adalah pada saat Anda stres, olahraga secara teratur. Karena pada saat Anda olahraga secara teratur, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang bisa meningkatkan kebahagiaan diri, meningkatkan rasa nikmat. Nomor 2, pada saat Anda stres, ingat Anda harus bergaul. Ingat, bergaul, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang positif, dan orang-orang yang semangat. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif, dan orang-orang yang semangat adalah orang-orang yang akan terus menyemangati kita, memotivasi kita, menginspirasi kita supaya kita bisa bangkit kembali. Ingat, pada saat kita stres, kita harus selalu bergaul dengan orang-orang yang positif. Yang ketiga, pada saat kita stres, kita harus bersyukur. Ingat, bersyukur teman-teman. Bersyukur pada saat kita melihat ke bawah, kita bersyukur. Pada saat kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang menghadapi masalah yang lebih berat daripada kita. Di zaman pandemi COVID begini, Anda tahu bahwasanya ada yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan duitnya. Saya yakin masalah Anda tidak sebesar orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. So, pada saat Anda stres, berusaha untuk selalu berpikir positif, bersikap positif, bersyukur. Pada saat Anda melihat ke bawah, Anda bersyukur bahwasanya hari ini Anda masih diberi kesehatan, keluarga Anda masih diberi kesehatan oleh Tuhan, dan keluarga Anda masih disayang oleh Tuhan. Pada saat Anda stres, Anda melihat ke bawah, Anda bersyukur, dan Anda melihat ke atas, dan waktunya Anda untuk introspeksi diri, waktunya Anda untuk bangkit. Ingat, hari ini mungkin ini adalah cambukan, mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan bahwasanya jika Anda tidak kehilangan sesuatu, contohnya jika Anda tidak kehilangan duit, mungkin hari ini Anda masih ada di zona aman Anda, mungkin Anda masih ada di zona nyaman Anda. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan supaya Anda bisa bangkit kembali, supaya Anda bisa keluar dari zona nyaman Anda. Number 4, pada saat Anda stres, ingatlah berlibur. Ya, liburan. Nah, pada saat Anda liburan, Anda menenangkan diri, relaksasi diri. Banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa Anda dapatkan pada saat Anda berlibur, pada saat Anda menenangkan diri. Contohnya seperti Sir Isaac Newton. Yes, Sir Isaac Newton, bukan Sir Alex Ferguson. Kalau Sir Alex Ferguson adalah pelatih legendaris MU, Manchester United. Kalau Sir Isaac Newton adalah orang yang menemukan teori gravitasi. Oke. Pada saat Sir Isaac Newton berbaring, berteduh di bawah pohon apel. Ingat, berteduh di bawah pohon apel, bukan di bawah pohon durian. So, please don't try this at home. Jangan berteduh di bawah pohon durian, berteduh di bawah pohon apel. Pada saat dia berteduh di bawah pohon apel, jatuhlah buah apel menimpa kepalanya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika buah durian jatuh menimpa kepala Anda. Oke, berteduh di bawah pohon apel. Pada saat dia berteduh di bawah pohon apel, jatuhlah buah apel menimpa kepala Sir Isaac Newton. Disitulah dia menemukan teori gravitasi. Itu versi yang lain. Ada lagi versi yang lain. Nah, pada saat dia berteduh di bawah pohon apel, pada malam hari dia melihat planet, dia melihat bintang, dia melihat bulan. Disitulah dia melihat seakan-akan bulan itu tergantung. Di situ Sir Isaac Newton terinspirasi menemukan teori gravitasi. Number 5, pada saat Anda stres, ingat, saatnya Anda membaca buku-buku motivasi, membaca buku-buku tentang pengembangan diri, membaca tentang buku-buku yang bisa menginspirasi. Ada banyak kejadian di luar sana yang bisa memotivasi Anda untuk segera bangkit. Anda pernah dengar yang namanya Colonel Sanders? Ya, Colonel Sanders. Ayo, siapa itu Colonel Sanders? Colonel Sanders adalah pendiri dan penemu KFC, Kentucky Fried Chicken, di usianya yang sudah pensiun 60-an tahun. Disitulah dia menemukan resep ayam goreng Kentucky.
Anda pernah membaca biografi hidupnya? Anda pasti tidak sebanding dengan dia. Bagaimana perjalanan hidup dia, bagaimana kesusahan dia, bagaimana kesulitan dia. Maka Anda mendengar bahwasanya Kolonel Sanders mengeluh tentang stres. Ayo, Anda pernah mendengar? Saya yakin Anda tidak pernah mendengar karena Kolonel Sanders sudah meninggal dunia. Dan pendiri Alibaba atau CEO Jack Ma, Anda tahu Jack Ma? Ya, salah satu orang terkaya di dunia. Anda pernah mendengar dia mengeluh tentang stres? Saya yakin Anda tidak pernah mendengar karena Jack Ma adalah orang lain, orang yang tidak kita kenal. Dia tentunya tidak pernah mendengar, dia tentunya tidak pernah mengeluh tentang stres. Dan kita tidak pernah mendengar dia mengeluh tentang stres karena kita bukan teman dia, oke. Dan yang lain, satu lagi, pada saat kita stres, lakukan meditasi diri, tenangkan diri Anda. Pada saat Anda menenangkan diri, Anda melakukan meditasi diri, nah Anda bisa mendapatkan kekuatan dalam tubuh dan pikiran Anda. Ingat, pada saat Anda stres, Anda harus melakukan meditasi diri. Dan yang terakhir, pada saat Anda stres, ingat, harus lakukan bernyanyi. Pada saat Anda bernyanyi, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin yang tentunya seperti yang tadi saya katakan akan meningkatkan rasa kebahagiaan diri Anda, mengeluarkan rasa nikmat dalam diri Anda. So, pada saat Anda stres, ingat lakukan beberapa tips yang sudah saya sharingkan kepada Anda. Jangan lupa selalu untuk bersyukur, bernyanyi, bergaul dengan teman-teman yang semangat, Anda membaca buku. Saya yakin pasti Anda bisa bangkit lagi. Ingat, pada saat Anda menghadapi masalah stres, jangan Anda berteman dengan orang-orang yang stres. Terkadang orang masalahnya nggak gede, orang masalahnya nggak besar. Contohnya, pada saat dia di saat pandemi begini, gajinya dipotong 50%. Dan dia mendramatisir keadaan seakan-akan dunia ini sudah mau kiamat, seakan-akan dunia ini sudah jatuh, seakan-akan dunia ini sudah tidak ada lagi. Ingat, dunia belum berakhir. Bila kau tinggalkan aku, masih ada teman-temanku di sini menemaniku. So, dunia belum berakhir. Jangan Anda mendramatisir keadaan Anda. Ingat, pada saat Anda stres, jauhilah orang-orang yang stres. Jika bisa, jauhi teman-teman orang di sekitar Anda yang stres. Kalau bisa, dia mengeluh, Anda berjauh, Anda jauhi dia. Pada saat Anda mendengar dia mengeluh, katakan jangan pernah mengeluh. Masalah Anda tidak lebih besar daripada diri Anda. Pada saat dia mengeluh lagi, tonjok hidungnya supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oke, stay tune dengan saya di IG saya, Kim Hong 1488. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.